Ya, pemirsa, Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Apa yang harus menjadi prioritas Panglima TNI yang baru ini ke depan? Dan untuk membahas hal ini kami sudah bergabung dengan Khairul Fahmi, peneliti militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat siang. Selamat siang Mbak Vivi, Mas Jason. Baik, terima kasih Pak Khairul telah bergabung bersama kami. Pak Khairul, sebelum kita membahas terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh calon Panglima TNI dalam fit and proper test, kita melihat dulu sosok dari Laksamana Yudo Margono dengan rekam jejak yang dianggap baik begitu selama dia sampai terakhir ini menjabat Kasal. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan sosok yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa ini, Pak Khairul? Ya, pertama ya pengusulan nama Kasal Yudo Margono ini sebagai calon Panglima TNI dan Jenderal Andika tentunya kan harus disambut baik. Artinya Presiden sudah mempertimbangkan semua aspek baik secara objektif maupun subjektif dalam menggunakan hak prerogatifnya. Nah, saya kira kita sepakat bahwa sebenarnya para kepala staf ini semuanya layak dan patut gitu ya untuk menjadi Panglima. Tapi memang hanya ada satu nama yang bisa kemudian benar-benar menjadi Panglima. Nah, dari itu kalau kita lihat rekam jejak Pak Yudo Margono ini kan sebenarnya beliau juga punya jam terbang yang tinggi sebagai komandan dan sebagai Panglima ya. Beberapa kali menjadi komandan kapal, kemudian menjadi Panglima Kolin Lamil, Panglima Armada, kan, sampai dengan Pangkogap Wilhan. Ini menunjukkan bahwa ya artinya dari sisi leadership dia saya kira tidak perlu diragukan. Kemudian dari sisi pengalaman juga mengkoordinasikan atau melaksanakan interoperabilitas matra ya, itu juga kita tidak ragukan lagi karena beliau pernah menjabat Pangkogap Wilhan ya, Pangkogap Wilhan 1 yang pertama, dan di saat itu cukup banyak pekerjaan yang dilaksanakan dan itu terintegrasi 3 matra ya, terkait misalnya penanganan pandemi pada saat itu misalnya, baik evakuasi warga Indonesia yang berada di luar negeri ya, kemudian pembangunan rumah sakit darurat sampai dengan kemudian ketika beliau menjabat Kasal ya, dukungan angkatan laut terhadap program vaksinasi pemerintah juga sangat optimal ya, menjangkau titik-titik terluar, menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dari wilayah darat gitu ya. Ini hal-hal yang saya kira penting untuk dilihat juga ya, untuk membangun optimisme kita bahwa ke depan Pak Yudo Margono juga akan banyak melakukan hal yang mungkin saja kecil tapi bermakna. Baik, Pak Khairul, ini dalam konteks keinginan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dalam konteks tersebut dan dalam kurun waktu katakanlah masa tugas Panglima yang baru ini hanya 1 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi? Ya, sebenarnya juga bukan 1 tahun ya, mungkin kurang dari 1 tahun, sekitar paling lama 11 bulan. Dalam 11 bulan itu tentu saja tidak realistis jika kita mengharapkan akan ada capaian yang sangat signifikan dalam upaya menerjemahkan visi misi Presiden membangun poros maritim dunia gitu. Tapi setidaknya karena sekian tahun ini justru narasi poros maritim ini belum pernah benar-benar terimplementasi dengan baik ya, kita berharap di masa kepemimpinan yang singkat ini Pak Yudo Margono bisa memberikan fondasi yang kokoh gitu ya, visi yang kuat gitu, bagaimana supaya konsep poros maritim itu kemudian bisa diimplementasikan dan dilanjutkan oleh panglima-panglima berikutnya. Baik, Pak Khairul, kalau kita membahas secara spesifik masa jabatan yang terbilang pendek tadi Pak Khairul katakan bahkan mungkin kurang dari 1 tahun. Isu-isu strategis apa yang harus benar-benar menjadi fokus dan dikerjakan oleh Yudo Margono jika nantinya terpilih dan disetujui melalui hasil fit and proper test ini? Ya, 11 bulan ini kan waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya Pak Yudo Margono sebenarnya tidak perlu harus merasa terbebani oleh adanya agenda yang benar-benar baru.
saya kira cukup menyesuaikan prioritas-prioritas dari pekerjaan rumah yang ada, kemudian juga melanjutkan agenda-agenda yang sudah diawali oleh Panglima yang saat ini, Pak Andika, dan Panglima-Panglima sebelumnya, namun belum tuntas ya. Semisal ya tadi sudah disinggung juga dari Senayan ya, soal penanganan masalah Papua, terus kemudian pembangunan pertahanan IKN gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah pemantapan interoperabilitas Matra tadi maupun bagaimana menyiapkan respon strategik ya atas potensi dinamika kawasan dan eskalasi di di utara dan selatan perairan Indonesia. Ini saya kira hal-hal yang penting untuk kita dengar ya apa yang dia bisa lakukan dalam 11 bulan ini. Dan apalagi kalau kita lihat juga hal yang dilakukan oleh Pak Andika saat ini juga ada beberapa hal yang penting juga untuk diteruskan seperti soal pembangunan kepatuhan dan kesadaran pada hukum, terus meletakkan aktivitas-aktivitas TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tepat gitu. Hal-hal ini saya kira masih akan menjadi concern dari kita gitu ya. Baik. Iya, Pak Hairul, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam fit and proper test itu diantaranya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kedisiplinan anggota TNI dan juga bagaimana caranya Panglima yang baru ini bisa memastikan peningkatan kesejahteraan anggota TNI begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Anda setelah jeda berikut. Untuk itu tetap bersama kami dulu ya Pak Hairul ya.